Rismon Siani Parsosoan bertamu ke tempat Pak Kasmujo yang merupakan dosennya Pak Joko Widodo. Namun demikian ditolak mentah-mentah. Dan inilah detik-detik Rismon Siani ditolak mentah-mentah oleh Pak Kasmujo. Kita tonton sama. Warung juga. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti bisa. semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Tidak bisa. Tidak Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Alhamdulillah. Saya kagetan dikabari tidak ini. Kagetnya karo. Alhamdulillah. Tadi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil di sini. Masa Jogja loh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu bisa lagi. Mau ke buru-buru ke Wonosegoro, Boyolali. Dan yang ijazah, ya itu ijazah kan sudah memasuki babak baru. Kemarin penggugat intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat ini. Mungkin Bapak ada tanggapan skripsinya sebelum itu kan sudah disampaikan. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu, itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas, orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya, Kemarin dasari untuk laporan pencemaran nama baiknya itu tetap lanjut terus. tetap. Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan? Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Yang dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Boyolali. Cek bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon sudah ke sana. Pak Rismon sudah ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Ya, saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak. Katanya benar. Tuh, kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu, Pak Abdul Wahab itu. Tapi kan menurut saya itu biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswanya kan datang, terus kemudian membuat program. Nah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang atur bahwa beliau pernah KKN di Indonesia? Itu kan ada
Ya nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mundi bukan di masjid itu ya, itu pernah mengantar Pak Jokowi itu ke naik Vespa ke ini saya sedang bersama Bang Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik. Nah, ini kita lagi nongkrong Di pabrik SMK. Pabrik SMK, dekat pabrik SMK nih. Nah, di sampingnya nih. Nah, Mampir ke warung kopi, Bu. mampir ke warung kopinya Bu. Sinten, Bu? Mas Kemek. Pak Kemek. Pak Kenek. Pak Kemek. Pak Kemek Sambi. Sambi ya, beliau nih. Wah. Lah, ini ibunya. Lah, ini ada pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu oleh netizen, Bang. Bang Rismon ini kan sebagai seorang dokter, seorang ahli forensik. Ini dipertanyakan juga, Bang, masalah ijazahnya, Bang. Bagaimana, Bang? Ijazah S1 Bang Rismon ini sebenarnya dari mana, Bang? S1-nya Elektro UGM. Elektro UGM. Kuliah asli ya, Bang? Kayaknya iya. Sepanjang belum dihapus ya kan. Jadi Bang Rismon ini adalah lulusan dari Elektro UGM S1 ya, Bang? Iya, sepanjang belum dihapus. Ya. Iya, S1, S2. S2-nya juga di UGM ya, Bang? Iya. Nah, Bang, mohon maaf, Bang. Apakah Bang Rismon ini juga masih ingat untuk dosen-dosen di sana, Bang? Mungkin ada salam buat dosen-dosennya. S1 pada saat S1 pembimbing saya dan S2 itu Profesor Dr. Adi Susanto. Nah. Dan Profesor Dr. Thomas Sriwidodo, hafal kan? Hafal lah, Skripsi itu. asli kok. bolak-balik bimbingan, tapi nggak pernah dimarahin, nggak galak dosen gitu. saya. Terus begini, netizen juga bertanya-tanya, Bang. Katanya Bang Rismon ini lulusan doktor dari Jepang. Nah, ini bener nggak nih, Bang? Nah, untuk membuktikannya sebaiknya kita sama-sama Pak Jokowi. Gimana? Saya kan nggak presiden toh, tapi berani menunjukkan. Menunjukkan ya, Bang? Saya tantang sama Pak Jokowi. Ayo Pak, kita berdua, Bapak tunjukkan SD sampai kuliah tertinggi, saya juga SD sampai kuliah tertinggi. Gimana Pak? Saya nggak presiden aja berani. Siap. Bang Rismon ini berarti dulu kuliah di Jepang itu di universitas mana, Bang? Yamaguchi. Itu buat paper, buat jurnal dan buat paten gitu loh. Wah. Dan seminar keliling dunia juga. Wah, itu, Bang. Ini banyak masyarakat yang nggak tahu, nggak paham. Sebenarnya siapa sih Bang Rismon ini? Itulah banyak hoax sekarang ya. Intinya kill the messenger, paham ya Pak ya. Jadi kalau kita mengungkap kebenaran pasti banyak hoax tentang kita, ya kan? Terus begini, Bang, mereka ini kasih paham, Bang. Sebenarnya Bang Rismon ini itu bener-bener dokter nggak? Kalau dokter kan tadi yang Abang sebut, Abang pernah bikin paten dan lain sebagainya jurnal dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, untuk patennya itu paten apa, Bang? Tentang image processing ya, buat software, image processing dan cryptanalysis. Oh, cryptanalysis. Dan menulis ratusan buku di Amazon, bisa dibeli. Tapi kebanyakan memang yang beli dari Jerman maupun Amerika dari penjualannya. Iya. Kalau untuk teman-teman yang di Indonesia yang ingin mengenal Bang Rismon, nah ini harus beli bukunya. Project bukunya mulai dari awal sampai akhir itu project. Jadi memang lebih disukai karena dia project, bukan teori-teori, dasar-dasar teori. Nah. Oke Bang, kita mau ke mana nih? Wonosegoro. Wonosegoro nanti. Terima kasih Bang Rismon. Terlalu malam kita. Terima kasih Bang. Oke. Siap. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kita habis ini Wonosegoro. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro.
Solo. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Kan? Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Pak. Oh, di kecamatan ada kecamatan juga, ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Gitu. Jadi teman-teman catat iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Dr. Rismond takut nggak besok kalau ada ahli dari sebelah sana bernama Joshua Sinambela? Makanya saya bilang, jadi ini bukan masalah takut atau tidak ya. Hadirkan saja, makanya hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan menolak eksepsi. Jangan menerima eksepsi. Ya. Jadi ada tanding ilmiah. Ya. Solo, ya. Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk mencerdaskan publik juga. Ya. Di sana ya hadirkan puluhan ahli, di sini juga bisa kita hadirkan puluhan ahli juga. Gitu. Jadi mencerdaskan, jangan kesempatan itu ditutup dengan menerima eksepsi. Kalau begitu ya hanya tanding di podcast nanti kita karena di media sosial. Dan itu sudah terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tata Usaha Negara. Yang katanya menang ya Pak. Masa yang keempat kan seperti ini. Kenapa? Yang kemarin katanya menang. Nah, diberi menang. Nah, ini kata-kata menang ini mau saya tantang nih. Bisa nggak yang namanya Mas siapa itu? Yakub Hasibuan membuktikan kata-kata satu kata saja di putusan pengadilan itu mengatakan menang. Itu aja. Nah, kalau ada kalimat di putusan pengadilan menang, itu harta saya serahkan kepada Mas Yakub Hasibuan. Benar. Satu kata saja di situ bahwa pengadilan memenangkan ini, mengalahkan ini. Karena nanti pertanyaannya merembet. Skornya berapa begitu? 6-0 atau 3-0 atau 2-1. Jangan sampai di sini eksepsi diterima juga, NO terus dinyatakan menang juga. Menang juga. Oke. Ini KY hadir nggak? KY hadir nggak? Insya Allah.